Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di pagi yang cerah ini dalam keadaan hati yang penuh syukur dan hati yang penuh kebahagiaan. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi yang cerah ini, kembali anakmu datang menghadap kehadiran Tuhan, memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas segala berkat, segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, bukalah pintu hati kami, agar kami bisa mengetahui apa yang menjadi rencanamu dan kehendakmu untuk kami jadikan pegangan di dalam seluruh kehidupan kami yang akan kami lakukan pada seharian hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan sumber berkat bagi hidup kami. Tolonglah, renungkanlah Tuhan, agar kami bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama terang Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami serahkan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami cintai, dan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini mengambil dari Lukas 10 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu." Adapun ayat nats yang kita pergunakan untuk renungan pagi ini, kita ambil dari ayat yang ketiga. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Adapun judul renungan kita, anak domba di tengah serigala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penjabaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai berikut. Tidak terbantahkan bahwa kehidupan di dunia ini begitu sangat keras dan sangat berat, karena ada
ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali ujian, ada banyak sekali tantangan datang silih berganti. Kejutan demi kejutan mewarnai hari-hari yang kita jalani. Terkadang apa yang tidak pernah kita harapkan dan apa yang tidak pernah kita bayangkan, itulah yang terjadi. Meskipun demikian, Bapak Ibu semua, sebagai orang beriman dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak perlu takut dan khawatir, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Peringatan tentang adanya masalah, peringatan tentang adanya ujian hidup dan tantangan ini sudah disampaikan Tuhan Yesus ketika Ia hendak mengutus 70 muridnya yang lain untuk memberitakan Injil, bahwa mereka diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Artinya, tugas memberitakan Injil di tengah dunia ini bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti halnya membalikkan telapak tangan. Karena banyak sekali tekanan, banyak sekali penolakan, banyak sekali penderitaan, bahkan aniaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus siap dengan segala resiko, karena kita berada dalam ancaman dan bahaya sewaktu-waktu bisa datang menerpa kita. Serigala adalah gambaran tipu muslihat iblis dan semua yang ada di dunia ini, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bisa Bapak Ibu baca dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-16, yang sewaktu-waktu dapat mengancam diri kita, menerkam, menyeret orang-orang percaya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan selalu berdoalah. Saya ulangi sekali lagi, berjaga-jagalah dan selalu berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging sangat lemah. Bagaimana Bapak Ibu cara kita supaya bisa menang dan bisa bertahan? Kuncinya harus selalu berada dekat dengan Sang Gembala. Sebagai anak domba, jangan kita berlari menjauh dari Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menempuh jalan sendiri, pasti kita akan tersesat, pasti kita akan terjatuh dalam dosa, kita akan terseret arus yang jauh sekali, kita akan menderita. Karena ada jalan yang disangka lurus, jalan yang disangka halus, jalan yang disangka banyak orang yang datang ke situ. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, jalan itu adalah jalan menuju maut. Bisa dibaca dari Amsal 14 ayatnya yang ke-12. Kalau
kita selalu dekat dengan Sang Gembala Agung dan selalu mengikuti jalannya, petunjuk-petunjuknya, kita bukan hanya akan menjadi pemenang, hidup kita akan aman dan hidup kita akan terlindungi, tapi juga kita akan selalu dibimbing, selalu diberi jalan yang terbaik di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Hidup kita akan selalu bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum renungan ini kita tutup, saya akan menyanyikan satu pujian yang sangat bermanfaat bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk menyenangkan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti hidup tak guna lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga renungan ini bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu menolong hidup kita. Haleluya. Amin.